Panduan Klik Peka. Data tahun 2018 untuk pertama kalinya dalam sejarah pembangunan menunjukkan angka kemiskinan berada di bawah 2 digit, yaitu 9,82%. Artinya kelompok masyarakat termiskin yang tersisa semakin sulit dijangkau dengan pendekatan konvensional. Karena itu, dibutuhkan instrumen atau strategi khusus untuk menjangkau kelompok termiskin yang tersisa. Peka sejak berdiri tahun 2001 telah memfokuskan kerja menjangkau kelompok termiskin, yaitu perempuan kepala keluarga di 20 provinsi di Indonesia. Peka telah mengembangkan berbagai instrumen untuk pemberdayaan kelompok peka dan kelompok marginal lainnya. Berdasarkan pengalaman dan data Peka, diketahui bahwa beberapa aspek penyumbang kemiskinan antara lain adalah ketiadaan akses terhadap informasi layanan perlindungan sosial dan hukum, kesalahan dalam pendataan, serta ketiadaan identitas hukum. Untuk mengatasi hal ini, sejak tahun 2014, Peka telah mengembangkan Klik Peka atau Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi bagi komunitas perempuan kepala keluarga dan kelompok marginal lainnya. Klik Peka menyediakan ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan mengkonsultasikan persoalan layanan perlindungan sosial, kepemilikan identitas diri, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta persoalan lainnya. Selain itu, Klik Peka menjadi sarana pemerintah melakukan pemantauan program-program perlindungan sosial melalui informasi dan permasalahan pelaksanaan program perlindungan sosial yang dikonsultasikan. Klik Peka sepenuhnya dikoordinir dan dilaksanakan oleh kader-kader Peka terlatih yang telah dibekali keterampilan khusus melalui pelatihan penyelenggaraan Klik Peka. Klik Peka bekerja sama dengan pemerintah terkait di wilayah tersebut. Ada 3 tahapan dalam proses pelaksanaan Klik, yaitu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi dan tindak lanjut. Tahap persiapan. Hal pertama yang dilakukan adalah mengadakan rapat Serikat Peka yang dihadiri oleh pengurus Serikat Peka, kader Peka calon petugas Klik, serta kader Peka lainnya. Dalam rapat ini, seorang fasilitator dari Yayasan Peka memperkenalkan Klik Peka kepada seluruh pengurus serikat dan kader Peka yang hadir, serta memberikan pemahaman tentang pentingnya kegiatan Klik Peka. Selanjutnya, dibentuk tim petugas Klik yang terdiri dari 1 orang koordinator, petugas pendaftaran, petugas konsultasi layanan publik seperti perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, petugas layanan konsultasi hukum seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, identitas keluarga, petugas layanan konsultasi lainnya sesuai kebutuhan, petugas pendokumentasian kegiatan, petugas penanggung jawab laporan kegiatan dan keuangan, petugas evaluasi. Setelah terbentuk, tim petugas Klik mengadakan rapat internal. Rapat ini bertujuan untuk melakukan koordinasi penyelenggaraan Klik melalui pengecekan persiapan, penyelenggaraan Klik, serta memastikan semua petugas siap menjalankan peran masing-masing. Tim petugas Klik harus menyiapkan perlengkapan dan peralatan dalam penyelenggaraan Klik, antara lain spanduk, banner, poster-poster, buku atau leaflet yang berisi informasi tentang Klik Peka, ruangan, meja, kursi, pengeras suara jika dibutuhkan, form-form Klik yang terdiri dari form pendaftaran, form konsultasi perlindungan sosial, form konsultasi layanan dasar identitas diri, form konsultasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta form evaluasi. Kemudian melakukan penataan ruangan, penataan meja konsultasi, memahami kembali cara-cara pengisian formulir, dan menyusun agenda detail penyelenggaraan Klik. Tim petugas Klik juga melakukan sosialisasi Klik Peka. Sosialisasi Klik Peka ditujukan ke pemerintah desa, pemerintah daerah dan instansi terkait, dalam hal ini Dinas Sosial, Disdukcapil, BPJS, TKSK, dan instansi lainnya. Sosialisasi ini sekaligus meminta mereka menjadi narasumber atau konsultan di meja layanan Klik Peka. Kepada pemerintah desa diminta menyediakan tempat, sarana, dan mensosialisasikan kegiatan Klik Peka kepada warga masyarakatnya.
Sosialisasi ke masyarakat dilakukan dengan cara penyebaran informasi keliling desa dan mengunjungi rumah-rumah penduduk untuk memberikan informasi, penyebaran leaflet, dan mengumumkan penyelenggaraan Klik Peka di desanya. Tahap pelaksanaan Klik. Petugas Klik datang ke lokasi pelaksanaan Klik minimal 2 jam sebelum acara dibuka untuk memastikan ruangan, perlengkapan, dan peralatan serta memastikan kehadiran narasumber. Koordinator memberikan pengarahan awal kepada petugas Klik Peka. Para petugas Klik menempati posisinya masing-masing. Klien yang datang ke Klik Peka diarahkan ke meja pendaftaran untuk mengisi daftar hadir dan mengidentifikasi kebutuhan konsultasi sesuai kebutuhannya. Petugas pendaftaran akan memberikan nomor antrian sesuai dengan warna jenis konsultasi. Klien Klik yang sudah mendapatkan nomor antrian menunggu di ruang yang disediakan. Di ruang tunggu, petugas akan memberikan informasi melalui penyuluhan atau pemberian lembar informasi tentang perlindungan sosial, identitas diri, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta informasi lainnya sesuai kebutuhan. Terdapat meja-meja konsultasi yang disediakan, yaitu meja konsultasi perlindungan sosial, meja konsultasi layanan dasar identitas hukum, serta meja konsultasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta meja konsultasi lainnya sesuai kebutuhan. Pada setiap meja petugas Klik dan narasumber memberikan konsultasi sesuai persoalan yang disampaikan oleh klien. Jika dari hasil konsultasi diperlukan adanya tindakan lanjutan, maka petugas membuat kesepakatan dengan klien terkait langkah-langkah yang akan dilakukan. Untuk kasus yang perlu dirujuk lebih lanjut, petugas akan menyampaikan tindakan lanjutan apa yang harus dilakukan, konsekuensi yang mungkin akan terjadi, serta pembiayaan yang perlu dilakukan oleh klien. Jika dibutuhkan, petugas merekomendasikan klien untuk datang pada jadwal Klik berikutnya atau petugas Klik yang akan melakukan kunjungan ke rumah klien yang bersangkutan. Klien yang telah selesai melakukan konsultasi diarahkan untuk mengisi lembar evaluasi pelaksanaan Klik sebagai masukan perbaikan bagi pelaksanaan Klik Peka selanjutnya. Selain mengisi form evaluasi, petugas Klik bisa melakukan wawancara untuk mendapatkan testimoni dari pelayanan yang diterima. Hal yang penting untuk dilakukan setelah kegiatan Klik dinyatakan selesai atau ditutup adalah tahap evaluasi dan tindak lanjut, yaitu tim petugas Klik mengadakan refleksi bersama terhadap proses penyelenggaraan Klik, proses kerjasama tim, serta bersama-sama membuat komitmen untuk perbaikan penyelenggaraan Klik selanjutnya. Petugas Klik melakukan rekap informasi dan data konsultasi. Data-data yang direkap dari hasil penyelenggaraan Klik ini selanjutnya akan dibawa ke forum diskusi kampung di tingkat desa dengan para pemangku kepentingan untuk mendiskusikan langkah dalam menindaklanjuti kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Serikat Peka akan memantau dan mendampingi masyarakat dan menindaklanjuti hasil konsultasi kepada pemerintah terkait. Petugas Klik membuat laporan kegiatan dan keuangan atas penyelenggaraan Klik. Sejak digagas pada tahun 2014, Peka menyelenggarakan rata-rata 85 klik di 80 desa per tahun, memfasilitasi kasus kepemilikan identitas diri dan kasus hukum 5.200 kasus per tahun, memfasilitasi kasus akses perlindungan sosial 12.200 per tahun. Klik Peka telah terbukti sebagai instrumen yang efektif dalam mendekatkan informasi dan layanan publik kepada masyarakat termiskin dan marginal di desa. Klik Peka merupakan inisiatif berbasis komunitas yang terjamin keberlanjutannya. Oleh karena itu, Klik Peka dapat dikembangkan sebagai bagian dari sistem layanan publik di seluruh Indonesia.